Oke, coba kita mundur sejenak ke masa lalu. Bayangin deh, kalian ada di Jakarta tahun 1949. Suasananya itu, wah, campur aduk, tegang tapi juga penuh harap. Kenapa? Karena setelah perjuangan bertahun-tahun, sang pemimpin, Soekarno, akhirnya akan kembali. Nah, di sini kita akan bedah salah satu pidato paling ikonik dalam sejarah kita. Di tengah lautan manusia yang begitu riuh, begitu emosional, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Soekarno bukan "selamat pagi" atau "merdeka". Bukan, tapi cuma satu kata, diulang-ulang, diam, diam, diam. Coba bayangin, betapa kuatnya perintah singkat ini. Langsung, seketika, dia pegang kendali penuh atas kerumunan yang udah nggak sabar itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama pidatonya nih. Di sini kita lihat gimana caranya seorang Soekarno, dengan beberapa kata aja, bisa langsung mengambil alih panggung dan menegaskan lagi kepemimpinannya di tengah masa yang super antusias. Nah, perhatiin deh perubahannya. Setelah perintah diam yang super tegas tadi, dia langsung melunakkan nadanya. Saya minta saudara-saudara diam semua. Cerdas banget kan? Dia nggak cuma memerintah, tapi dia mengajak. Seolah-olah bilang, yuk kerjasama biar suara saya kedengeran sama kalian semua. Ini bukan lagi soal komando, tapi soal kolaborasi. Dan yang lebih keren lagi, lihat siapa aja yang dia sapa. Ini bukan pidato buat para elit aja loh, dia nyebut semuanya. Dari perwira dan prajurit, para pegawai, sampai tukang becak dan tukang sayur, semua disebut. Ini nunjukin kalau dia benar-benar pemimpin rakyat. Semua orang yang ada di sana, dari pangkat tertinggi sampai rakyat jelata, merasa, wah, dia ngomong sama saya. Itu penting banget. Oke, setelah berhasil menguasai massa, panggungnya bergeser. Dari seorang komandan yang tegas, Soekarno berubah jadi seorang pribadi yang emosional. Di sini, dia mulai membuka hatinya. Dia ngomongin soal perpisahannya yang ternyata sangat lama dari Jakarta. Faktanya ya, 4 tahun. 4 tahun dia terpisah dari rakyat Jakarta selama revolusi. 4 tahun itu lama loh. Seperti kata dia sendiri, itu 4 kali 365 hari. Tapi, angka ini cuma angka. Dan disinilah puncaknya, kejeniusan retorikanya keluar. Dia bilang, 4 tahun itu, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun. Wow, cuma dengan satu kalimat, angka 4 tahun yang faktual itu langsung berubah jadi beban emosional yang beratnya luar biasa. Kita jadi bisa ikut ngerasain betapa dalamnya kerinduan dan pengorbanan yang dia pikul selama ini. Nah, dari curahan hati pribadinya, Soekarno dengan sangat cerdik langsung membalikkan fokusnya. Dia nggak mau terus-terusan jadi pusat perhatian. Dia bilang, kemenangan ini bukan tentang dia. Kemenangan ini adalah milik seluruh bangsa. Ini momen peralihan yang krusial banget dalam pidatonya. Terus, kalau ini kemenangan rakyat, simbolnya apa dong? Apa bukti nyata dari perjuangan mereka yang sudah berhasil dimenangkan? Nah, Soekarno nunjuk ke satu hal yang bisa dilihat oleh semua mata yang hadir di sana. Jawabannya, Sang Dwi Warna, bendera merah putih kita. Akhirnya, bendera itu bisa berkibar lagi dengan bebas di istana. Ini bukan cuma selembar kain ya, ini simbol segalanya. Simbol kedaulatan, simbol pengorbanan, dan yang paling penting, simbol kemerdekaan yang berhasil mereka rebut kembali. Dan di sini dia menegaskan lagi, kemenangan ini bukan milik saya, bukan milik satu orang, ini milik 70 juta rakyat yang udah berjuang mati-matian. Keren banget kan cara dia mengalihkan sorotan dari dirinya sendiri dan memberikannya kembali ke rakyat. Dia benar-benar menjadikan kemerdekaan ini sebagai sebuah pencapaian bersama, sebuah kemenangan kolektif. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, klimaks dari pidato ini. Momen di mana semua energi, semua emosi, semua semangat dilebur jadi satu. Di mana suara satu orang pemimpin dan puluhan ribu rakyat menjadi satu suara yang gak terpisahkan. Setelah semua kata-kata yang membakar semangat itu, rasanya udah nggak ada lagi yang perlu diomongin. Udah cukup. Puncaknya bukan lagi kata-kata, tapi lagu. Pidato ini bertransformasi jadi sebuah paduan suara massal yang menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan saat itulah, puluhan ribu suara pecah menjadi satu. Mereka bernyanyi bersama. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Ini bukan sekedar nyanyian. Ini adalah sebuah deklarasi. Deklarasi tentang kehidupan baru untuk negeri yang mereka perjuangkan. Lagu itu terus menggema, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lirik ini dalam banget artinya. Ini seruan untuk membangun kembali bangsa kita. Bukan cuma fisiknya, gedungnya, jalannya, tapi juga jiwanya, semangatnya. Ini lagu tentang kelahiran kembali. Dan akhirnya, bagian yang paling ditunggu-tunggu, yang paling membakar semangat. Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Kata merdeka itu bukan lagi sekedar impian atau slogan perjuangan. Saat itu, di momen itu, kata itu menjadi sebuah kenyataan. Dinyanyikan dengan penuh kebanggaan oleh puluhan ribu orang. Inilah puncak ekspresi kebebasan mereka. Jadi kalau kita lihat lagi, pidato ini tuh lebih dari sekedar kata-kata kan? Ini bukti nyata gimana bahasa kalau diucapkan di momen yang pas, dengan emosi yang pas, dan dengan keyakinan penuh, bisa melakukan hal-hal luar biasa. Bisa menenangkan lautan manusia, bisa menyatukan jutaan hati, dan bahkan bisa ikut membangun sebuah bangsa. Ini yang bikin kita mikir sebenarnya, seberapa besar sih kekuatan kata-kata itu?